Sudah? Sudah ya? Kemarin tuh saya bilang nggak ada responsi ya? Kayaknya ya, di sini ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Tiba-tiba tuh saya punya ide gitu. Kapan-kapan misalnya ya, Anda remote gitu, komputer kampus, pakai komputer kampus, nyalain, kemudian di remote dari laptop Anda, nanti saya bisa lihat kan, misalnya saya kasih soal untuk sederhana gitu, bikin rangkaian Proteusnya kayak gini. Kalau saya bagi 2 kloter ya, karena komputer kampus tuh nggak banyak yang bisa beroperasi, diminta tolong laboran untuk diinstal dan responsinya bisa kayak gitu. Jadi saya ralat yang pertama ya. Kalau misalnya responsinya kayak gitu, puasnya nanti nggak susah. Oke, kita balik sini lagi ya. Jadi sekarang kita tambahkan osiloskop. Nah, osiloskop pakai di instrumen mode ya, yang sini. Yang gambar multimeter analog sini. Kemudian pilih osiloskop. Kemudian taruh di sini. Nah. Oke. Nah, sekarang saya mau menunjukkan dulu sinyal DC itu seperti apa untuk rangkaian yang pertama yang ini ya. Yang A. Nah, kalau kemarin multimeter itu kan kita langsung dapat nilainya ya, beda potensialnya kan langsung dapat, misalnya tegangan di R1. Langsung dapat beda potensialnya di sini. Nah, kalau osiloskop itu sama dengan probe ya. Jadi misalnya yang A, ini channel ya namanya. Channel A saya hubungkan dengan titik sini dan channel B saya hubungkan dengan titik sini, maka channel A hanya akan mengukur tegangan di titik sini saja dan channel B mengukur tegangan di titik sini saja. Jadi untuk mendapatkan beda potensial di ujung-ujung R1, Anda harus mengurangkan gitu kan, V2 min V1 gitu kan. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau sinyal DC dan cara pembacaannya itu kayak gimana. Dijalankan dulu simulasinya. Ya elah, not respon ini. Maklum ya, laptop saya udah uzur ini. Oke. Nah, jadi tampilannya itu seperti ini. Kemarin sudah sempat saya tunjukkan? Belum. Jadi tampilannya seperti ini ya. Ini tombol-tombolnya. Nah, kalau misalnya nanti di akhir saya kasih lihat ya. Saya browsing deh di Google. CRO tombol-tombolnya persis sama seperti ini. Ya. Jadi pembacaannya gimana? Kotak-kotak di sini, kalau Anda baca kotaknya secara horizontal, itu menunjukkan waktu. Ya, waktu yang mempengaruhi bentuk sinyalnya nanti ya, itu yang ini. Nanti saya tunjukkan ketika AC ya. Yang ini nih. Ini nih untuk waktu. Tombol yang sini. Nah, jika Anda ingin mengukur tegangannya, pengukuran tegangan itu ke atas. Ke atas ya. Berapa kotak ke atas kayak gitu nanti. Nah, tombolnya yang ini nih. Tergantung channel yang mana yang mau diukur. Kalau channel A, yang kuning ini berarti yang aktif adalah tombol di channel A. Yang B berarti yang B yang aktif dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ingat ya, sinyal DC itu kan dia tegangannya kan selalu sama kan? Versus waktu kan tiap detik dia tegangannya sama. Misalnya saya kasih baterai 1,5 volt. Maka di situ tegangannya akan sama terus 1,5 volt terus. Nah, cara mengukurnya gimana? Pertama, ini ya channel A. Channel A kita pindahkan ke ground dulu. Pindahkan ke ground, kemudian kita pindah ke DC. Ini kan AC, DC, ground, GND ini ground.
pindahkan ke DC, adakah lompatan di situ? Nah, sebetulnya dia ada lompatan kan di sini, tapi terlalu kecil. Nah, Anda bisa memperbesar dengan cara mengubah ini nih. Ini di sini kan tertulis default-nya ya. Di sini tertulis 5 kan? Di sini 5. 5 volt artinya satu kotak ke atas itu setara dengan 5 volt. Saya bisa ubah nih ya. Saya bisa ubah namanya volt per div. Jadi ini div ya. Otaknya ini namanya div. Satu div 5 volt. Nah, saya bisa ubah misalnya ke 0,2 nih biar nanti kelihatan ya. 0,2. Ya, saya geser-geser aja ya, diklik terus digeser-geser aja ini. Yang channel A. 0,2. Ground-nya kan di sini nih ya. Kita lihat ketika saya pindah ke DC, ada kelompatan di situ. Ada ya melompat. Ini sebenarnya hanya loading aja ini. Nanti dia garisnya lurus. Nah, loading. Nah, tadi lompatannya berapa? Nggak terlalu kelihatan kan? Biar kelihatan, kita geser nih channel A, garis yang ini kita geser ke, nih pakai ini ya, yang sini, position. Kita geser misalnya dia berhimpit sama yang D. Nah, kemudian ketika saya klik DC-nya, nah lompatannya akan terlihat. Awalnya dia berhimpit di sini, dia akan naik 1, 2, 3, 4 kurang. Ya. 4 kurang. Dikali, nah cara bacanya gimana? Ini kan saya pilih di sini 0,2. Ya, 0,2. Dia melompat nyaris 4. Berarti kalau misalnya 4 kotak kan 4 dikali dengan 0,2. Hasilnya 0,8 volt. Itu tegangannya. Karena dia kurang, gini, kurang, kan kemarin kan kita dapat di titik itu sekitar 0,75, ya kan? Volt di titik itu. Ingat? Berarti kita bisa simpulkan bahwa pengukuran dengan osiloskop ini sama dengan pengukuran voltmeter. Sekitar 0,75, ya. Biasanya osiloskop ini dipakai untuk mengukur AC ya. Kalau DC dia nggak terlalu apa ya, kayak lebih ribet aja ngukur DC pakai ini. Kalau AC kan nanti berkaitan dengan frekuensi, gelombangnya bagaimana gitu. Tapi saya ingin menunjukkan aja ke Anda. Nah, praktikum ini itu ada di fisika dasar. Kalau fisika dasar sekarang Pak Kafid, sekarang kalau fisika dasar listrik itu masuk ke mana ya? Listrik magnet ya? Oh iya, udah dapat kuliah listrik magnet atau semester ini? Belum. Bu. Fisdasnya semester 1 apa ya? Mekanika. Terus yang sekarang optika ya? Mekanika analitik Bu kalau Pak Hafid. Oh, oke. Kelas C. Oke. Ya, ini ada di dulu fisika dasar ya. Dulu kan fisika dasar itu dibagi 2. Yang pertama itu mekanika panas bunyi. Yang kedua itu listrik magnet sama optik ya. Nah, ini praktikumnya ada di Fisdas 2, fisika dasar 2. Ya mungkin besok kalau listrik magnet ada praktikum kayak gini 1. Pembacaan AC, DC dengan menggunakan CR. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Jadi seperti itu untuk channel B, sama caranya. Nah, karena ini udah sekitar 0,75, berarti channel B itu mungkin kecil banget kan kemarin. Mungkin nggak terdeteksi kalau pakai yang ini. Lompatannya nggak kelihatan. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, mungkin nanti ada yang tanpa sengaja ngeklik close di sini. Hilang. Ya. Kalau saya stop simulasi, ya Mbak Dwi? Bu, saya kok nggak bisa diubah ya, Bu ya? Yang mana? Yang apa sih ini? Channel A. Tadi. Osiloskopnya nggak bisa ke atas, Bu. Nggak bisa ke atas. Nggak bisa. Yang A di sini. Iya. Yang B di sini. Iya. Yang B bisa ke atas nggak? Coba Bu, sebentar ya Bu ya. Ya. Oke, saya ambil lanjutin yang tadi ya Mbak. Mbak Dwi coba.
Nah, kalau misalnya kita play lagi, nggak keluar kan tampilannya tadi kalau udah ke close. Cara untuk menampilkan kembali itu ya, Anda pilih debug di sini. Kemudian di bagian bawah ini muncul di sini digital oscilloscope, diklik. Nah, nanti muncul lagi di sini. Gitu. Kalau misalnya tanpa sengaja ke close. Gimana, Mbak Dwi? Ada yang punya permasalahan yang sama? Nggak bisa? Sudah Bu, Atas? sudah bisa. Udah bisa. Kenapa tadi? Nggak tahu Bu, kayaknya laptopnya Bu. Mungkin masih loading ya, ditunggu ya. Oke. Bu, Ya, Bella. Bu tadi di debug terus diklik apa ya Bu? Di Yang debug, disebut. nih ya ini. Saya ulangi lagi ya. Di debug. Nah, di bagian bawah ini muncul nih. Digital oscilloscope. Diklik. Nah, nanti Kok punya saya nggak muncul ya Bu? Udah di run. Run simulation. Oh, run simulation ya Bu ya? Mm-mm. Oh, udah. Berarti Ya. Berarti di run dulu. Munculnya ketika sudah di run. Ya, gimana? iya Bu, punya saya di debug langsung di run. Langsung bisa muncul, nggak pakai yang tadi, yang di bawah tadi Bu. Kalau Ibu kan pakai yang di bawah tadi. Nah, iya. Ini ya. Iya, digital apa itu tadi Bu? Oke, yang run simulation ini ya? Iya Bu. Pakai itu juga. Oke. Thank you, Mbak Bella. Ini malah. Bu, Ya, siapa ini? Miftah. Bu, Ya, gimana Mas Miftah? resistor di mana ya, Bu? Sorry. Kamu ketik P di keyboard. Terus masukkan keyword res. Nah, terus klik OK. Terus muncul di sini resistor Oke, Bu. nih. Oke. Terima kasih, Bu. Miftah berarti belum buat rangkaian dong. Belum, Bu. Ya nggak apa-apa. Tadi Bu, mau loginnya susah, Bu. Mau Ya. buka aplikasinya, Bu. Ya nggak apa-apa. Yang penting nyoba ya. Oke. Nah, sudah? Itu DC. Nah, sekarang kita ke AC. Ibu, Ya, Anya. boleh ulangi yang cara menghitungnya tadi nggak? Hah? Yang cara menghitung osiloskopnya tadi. Oh, cara Per menghitungnya. kotak ya. Per kotak. Ya. Rizal. Bu, kalau saya kok malah ke bawah itu apa Kalau ke- hasilnya? Kalau ke bawah itu berarti minus. Oh, berarti itu Cuma positif negatifnya aja. oke. Ya, Makasih, Bu. nggak apa-apa. Gini ya, mana nih? Tadi siapa yang tanya ya? Anya ya? Iya, Bu. Jadi untuk DC kan dia punya frekuensi ya. Jadi hanya punya tegangan saja. Pengukurannya ke atas ya. Nah, tadi kan pertama di ground ya. Ini di ground dulu. Kemudian kita klik DC. Dia ada lompatan naik ya. Ini loading ya, loading aja nih. Nah, ada lompatan naik. Berarti kita hitung dari titik awalnya mana? Titik awalnya yang hijau ini ke atas. Ada berapa kotak? Ada naik berapa kotak ya? Ada 1, 2, 3, ya 4 kurang dikit lah kan? 4 kurang dikit. Nah, ini namanya tombol volt per div. Berapa volt per kotak artinya. Kalau di sini saya pilihnya 0,2, ya berarti kenaikan satu kotak itu nilainya 0,2 volt. Kalau di sini kenaikannya misalnya 4 kotak ya, 1, 2, 3, 4 kotak, berarti dia tegangannya itu 4 dikali dengan, saya pilihnya berapa di sini? Di sini saya pilih 0,2. Berarti tegangannya 0,8. Gitu, Mbak Anya. Oke? Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Bu, Ya, Bella. Bu itu kalau punyanya Ibu tuh ada garis tengahnya, kalau punya saya kok nggak ada ya Bu? Itu berpengaruh nggak sih Bu? Nggak berpengaruh. Sama aja, yang penting lompatannya. Kotak-kotaknya tapi ada kan? Ada. Ya, Ya udah udah. Bu. Oke.
Sudah ya? Ada yang ingin ditanyakan lagi yang DC? Sebelum saya pindah ke AC? Belum ada. Oke, kalau belum ada, kita pindah ke AC. Nah, kalau AC kita pakai generator ya. Di sini kita bisa ubah. Ingat kan AC? Nah, ingat bahwa pengukuran ketika menggunakan osiloskop nanti ya untuk AC, itu beda kalau misalnya kita mengukur dengan multimeter. Anda buka-buka lagi nanti listrik AC, tegangannya itu kan ada tegangan namanya tegangan efektif, ada tegangan peak to peak. Ya, ingat? Ingat nggak? Ingat lah ya. Nanti dibuka-buka lagi ya. Nah, jadi kalau multimeter ya, saya tekankan di sini, multimeter itu mengukur tegangan efektif ya. Anda apa itu tegangan efektif dibuka lagi ya. Kemudian kalau osiloskop itu mengukur tegangan peak to peak. Nah, nanti saya kasih lihat tegangan peak to peak-nya. Nah, pertama kita ke sumber arus AC-nya dulu. Nah, kita tentukan tegangannya berapa. Kita double klik. Nah, di sini kita bisa tentukan amplitudonya mau berapa volt ya. Kalau sinus kan berarti simpangannya ya, simpangannya itu berapa volt. Simpangannya berapa? Misalnya saya mau buat simpangannya berapa? 5 volt misalnya ya. Kemudian frekuensi gelombangnya mau saya buat misalnya 1000 misalnya ya. Oke. Nah, sekarang ini saya hapus ya. Saya hubungkan ke yang sini ya. Oh, sini aja deh. Ya, yang sini saya hubungkan ke C, yang sini saya hubungkan ke D. Ya, kita play. Bu, Ya. aku nggak bisa Gimana? Bu. Hah? Kenapa? Nggak bisa klik. Halo, Mbak Bila. Iya, Bu. Aku nggak bisa Bu. Saya nggak dengar ini Mbak Bila. Halo Ibu. Ya, sudah terdengar. Punya saya tuh nggak bisa diklik Bu. Kenapa ya Bu? Apanya nggak bisa? Ini Iya. sudah Semuanya di stop. Simulasinya sudah di stop. Ini masih hijau atau udah biru nih? Yang mana? Ini tombol bawah kiri nih. Kursor saya. Masih hijau. Ya, di stop dulu. Nggak bisa itu. Stop dulu simulasinya. Masih nggak bisa, Bu. Ini kan tadi hijau nih. Iya, Bu. Bisa. Ya kalau hijau kan kita nggak bisa nih ganti-ganti ini. Di stop. Kita diklik lagi sini tetap nggak bisa. Oh, bisa, Bu. Udah, Bu. Makasih, Bu. Oke. Oke ya. Kita coba. Oke. Sebentar nih. Trigger. Nah, kalau gerak-gerak, yang di sini, kalau misalnya gelombangnya gerak-gerak tadi, level triggernya ini diklik-klik aja nih level triggernya. Kalau di osiloskop tuh kayak kita muter-muter gitu biar dia gelombangnya diem. Nah, sudah ya, kita tadi pakai channel apa nih? Ini C, sini D ya. Nah, yang dimaksud dengan tegangan peak to peak, ini ada suara terus kedengaran banget nggak di luar? Nggak terlalu ya? Nggak. Nggak, Bu. Ya, Mbak Ella gimana?
Berarti cara memberhentinya gimana, Bu? Trigger, coba aja yang ini di ganti ke AC, terus ini trigger levelnya di ubah-ubah aja. Bisa nggak? Berhenti nggak, Bella? Baik. Ya. Terima kasih. Oke. Nah, peak to peak ya, lagi peak to peak. Tegangan peak to peak berarti tegangannya dari puncak ke puncak gitu kan. Maksudnya dari puncak bawah ke puncak atas. Nah, kalau misalnya pengukuran AC gitu ya. Nanti kita hitung tegangan peak to peak-nya dulu. Ini jelas banget ya kalau yang channel dia. Gimana Mbak Dea? Bu, saya mau tanya, itu kok punya saya ada titiknya ya, Bu ya? Titik apa ya? Yang ini loh, Bu, yang dekatnya R3. Dekatnya R3. R3 itu yang mana ini? Oh ini? Kayak titik. Titik, ini titik? Iya, Bu, saya kan mau pasang yang R3, itu loh Bu, R3 yang ada kurung 2-nya. Itu tuh ada titiknya, sedangkan punya Ibu kan nggak ada titiknya toh. Saya nggak mudeng titik apa ya? Atau ditunjukkan, mau share screen? Enggak, saya itu aja Ibu ya, pakai kamera belakang dulu sebentar. Gimana? Titik di sini. Nah, gimana? Kamera belakang juga nggak apa-apa. Oke, balik lagi ya sambil dia menunjukkan, nanti kalau sudah saya langsung lihat kok di layarnya Mbak Dia. Oke, ya. Tegangan peak to peak sama kalau tegangan. Habib, gimana Mas Habib? Izin bertanya, Bu. Ya. Kak, punya saya garis osiloskopnya itu kok garis lurus ya, Bu? Yang mana? Yang bawah, yang merah sama hijau itu. Sudahkah amplitudenya diganti, Mas Habib, di generator? Yang mana ya, Bu? Ya, sebentar ya. Nih, ini di sini. Ya. Ini kan sebagai sumber AC, ya, sumber AC. Amplitudo itu untuk ininya ya, tegangannya, ya. Kita beri amplitudo 5 volt di sini. Oh, baik Bu, terima kasih. Masih 0 ya, Mas Habib ya? Iya, kayaknya masih, Bu. Ya. Oke, coba dulu. Dia sudah keluar belum? Ya Bu, di sini Pak. Saya tak pakai kamera belakang ya Bu. Ya. Mbak Dia udah nyoba osiloskopnya nggak jalan juga? Atau gimana? Atau tampilannya aja yang beda? Mbak Widya gimana? Bu mau tanya kok punya saya itunya apa? Ada garis kuningnya di atas ya, Bu? Enggak apa-apa. Ini loh, apa ini? Garis Iya. kuning channel A. Ada, punya saya juga ada. Oh, terus yang bawah kok apa itu gelombangnya kok lebih rentep ya, Bu? Oh, itu karena ini nih, nanti saya tunjukkan ya. Nah, kalau tadi saya Mas Habib sebentar ya. Kalau tadi saya katakan ke atas, kotak ke atas itu kan berkaitan dengan tegangan. Kalau ke samping itu berkaitan dengan waktu. Jadi berkaitan dengan periode dari gelombangnya ya. Kenapa bisa lebih rempet gitu ya, atau lebih renggang gitu. Nah, ini saya ubah nih. Jadi yang bawah ini adalah di sini ya. Nih. Oke. Atau misalnya di sini deh. Di sini. Nah, ini nggak kelihatan. Sebentar ya, banyak sekali nih yang angkat tangan. Nah, di sini itu artinya satu kotak ke kanan atau ke kiri nih ya, satu kotak ini ya secara horizontal dia memiliki nilai 0,2 milisekon. Anda bisa ubah mau segini terserah.
Gitu ya, Mbak Widya. Terjawab ya? Ya, makasih Bu. Oke, Habib sekarang. Mohon maaf Bu, punya saya udah saya ganti amplitudenya 5 masih sama itu. Masih sama? Dua-duanya nggak muncul gelombang dua-duanya? Enggak, masih garis lurus gitu. Ini kalau ini apa namanya? Apa nih? Yang ini nih diubah-ubah? Masih sama itu Bu. Masih sama? Iya, Kenapa ya? cuma gerak ke atas bawah gitu. Ke atas ke bawah? Iya, tapi garisnya lurus. DC berarti? Kalau ke atas ke bawah. Ini sekarang ganti ke yang udah di sini, Mas. Udah disambungin di sini. Yang ini udah hilang nih. Udah Ibu. Udah ya? Oke, kenapa ya? Ada yang mungkin punya permasalahan yang sama? Saya, Bu. Tadi saya juga kayak Habu. Saya juga. Tapi saya langsung, saya ini Bu. Tapi saya udah bisa karena dari yang itu loh. Yang di paling kiri itu tadi namanya apa ya? Yang R3 itu, yang di Iya. frekuensinya kan tulisannya cuma 1. Saya belum ada tambahin K-nya. Terus pas saya udah tulis tambahin 1 K, bisa kayak ibu. Frekuensinya. Oh iya. Oke ya. Ini ya. Tadi saya tulisnya di sini 1000. Jadi keluarnya 1K. Itu Mas Habib. Mungkin betul tadi Mas. Siapa ini tadi? Dari Mbak siapa tadi menjawab. Permasalahannya bisa jadi di situ. Coba dicek lagi Mas Habib. Oh iya, baik Bu. Oke. Bentar saya coba dulu. Oke, Dea. Maaf. Dea dulu ya. Yang udah terlanjur menunjukkan. Mana Mbak Dea? Titik-titik apa ini? Itu loh Bu, titik di sini ini. Minyak saya ada titiknya, sedangkan minyak Ibu nggak ada titiknya. Cara Itu. ngilangnya gimana? Kamu belum ada itunya. Apa? Ini. Belum ada ininya ya? Belum ada generator AC-nya itu. Ya kan, di depan? Tapi tadi udah saya tambahin tetap ada, Bu. Nggak apa-apa, dicoba aja. Kalau misalnya ada, dia jalan sesuai kayak punya saya nggak? Kalau misalnya sesuai ya nggak apa-apa, nggak masalah. Oh, ya Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke. Itu kemungkinan kamu kayak gini nih, ya. Mana nih resistor, terus saya nah, kayak gini. Gini. Ya, Mbak Iya, Dea. Nah, kayak gitu. Belum, ya ini cuma ada kabel tapi belum nyambung kemana-mana gitu artinya. Oh, Oke, iya, Bu. siapa Terima lagi nih? kasih. Habib sudah, Bella. Bella dulu. Bella? Tadi permasalahan saya sama Bu sama Habib, tapi sekarang udah bisa. Oke. Sama itu Bu, itu gelombangnya tuh rengket gitu Bu, sama kayak Widya tadi. Sudah ya, itu sudah terjawab ya. Kisna? Maaf Bu, punya saya yang pink itu masih lurus Bu. Tapi yang hijau udah ada gelombangnya. Oke. Bentar ya, ini punya saya. Oke. Yang pink itu yang mana nih? Yang C ya? Iya Bu, yang C. Oke. Kalau volt per div-nya coba diperkecil. Bisa nggak? Tetap nggak ada. Volt per div diperkecil itu diginiin. Besar gelombangnya. Saya coba sama aja Bu, enggak. Sama aja, nggak bisa. Orang aku rasanya gelombangnya. Yang AC yang AC. Iya ya, jangan-jangan ini belum diubah ke AC atau gimana yang AC? Oke, Hasna dulu sambil Mbak Kisna. Oh sudah Bu, sudah. Sudah. Sudah Bu. Terima kasih Bu. Oke. Ibu, Kenapa? tadi Ya. cara berhentiinnya gimana ya, Bu? Ini trigger ini. Diubah-ubah triggernya sini. Oke. Sudah ada lagi yang ingin ditanyakan? Yang trigger tadi apa Bu? Nggak dengar ya? Yang trigger itu untuk memberhentikan ininya nih. Makasih Bu. Oke. Nah, sekarang cek ya. Untuk iya. Siapa ini? Enggak berhenti tuh, Bu. Ini di AC, terus kamu coba-coba aja deh. Coba-coba. Nanti berhenti. Tuh. Coba lah. Nah. Punya juga nggak berhenti Bu, gerak terus.
Oke, kalau gerak terus diperkecil ini ya coba. Diperkecil apanya nih? Diginiin. Diperkecil pot per div-nya. Masih gerak terus. Masih Bu, masih gerak terus malah tambah kenceng. Itu Bu, apa permasalahannya sama seperti saya tadi. Harus di itu Bu. Siapa Di ini? trigger itu Bu. Heeh. Di trigger terus di AC terus diubah-ubah itu. Nanti baru bisa Ya. dia. Oke, terima kasih Mbak Ella masukannya. Itu ya Mbak Bella di AC ini. Ini dipilih AC, kemudian triggernya diubah-ubah, dia nanti diubah-ubah. Makasih Bu, makasih Ella. Oke, nah, Bu, ya siapa nih? Miftah. Sampai mana Miftah? Bu mau lihat rangkaiannya bentuknya gimana, Bu? Oh iya, ketutupannya. Sebentar ya. Ini. Oke, rangkaiannya seperti ini. Ya namanya praktikum ini ya, apalagi kalau praktikum langsung, itu kan dibaginya per kelompok tuh. Itu ada aja, nanti ke sana ada apa, nanti kelompok sana ada apa, kelompok sana ada apa, ketemu aja yang ada yang ini nggak bisa, ada yang itu nggak bisa, malah kadang ada yang kebakar dan lain sebagainya. Jadi bau-bau gosong di lab itu kayaknya udah sering banget. But it's okay. Ya, saya juga dulu waktu mahasiswa takut mau praktikum di lab Elin. Tapi ya asik aja ternyata ya. Gimana Mbak Dwi? Bu, saya itu yang pertama itu cepet banget. Sekarang malah berhenti. Hah? Yaudah berhenti aja nggak apa-apa. Oh, gitu ya, Bu. Ya, Iya, berhenti. Tujuan kita adalah memberhentikan. Itu biar bisa dilihat. Kalau jalan kamu nggak bisa ngukur. Bu, Bagus trigger itu. itu sebelah mana ya Bu? Apa? Trigger. Trigger ini nih. Ini kotak sini nih, ini trigger. Oke. Ya. Oke. Nah. Ibu, Ya, Hasna. punya saya belum berhenti, Bu. Dwi, gimana Dwi cara menghentikan? Iya, Bu. Yang di trigger itu dijadiin AC. Terus habis itu frekuensinya itu dinaik turunin, Bu. Ya, coba aja ya. Kayak gini emang. Halo? Iya. Yang triggernya itu di AC. Habis itu nanti frekuensinya yang kirinya itu 0 itu dibawahin, Bu. Nih. Nah, Bukannya di trigger ya, atas yang dulu. ini. Oh, yang ini. Yang ini. Frekuensinya yang mana? Ya. Jadi coba-coba gitu ya, Mbak Hasna? Iya, Bu. Oke, ya. Gini ya, saya balik lagi ke sini. Nah, tegangan. Tegangan tadi. Tegangan itu kan ke atas ini ya. Ke atas itu mana nih? 1, 2 ya. 2 kotak dikali dengan berapa ini? Ini channel C ya. Channel C itu 5. Nah, tadi kan ingat kan kita memasukkan amplitudonya kan 5 ya. Di sini nih mana? Di titik ini. Di titik ini kan dia sama kan dengan generator di sini, ya enggak? Berarti amplitudonya kan 5. Amplitudo kan simpangan terbesar kan dari titik tengah ke yang paling tinggi itu 5 atau ke yang paling rendah itu 5. Gitu kan? Amplitudo gelombang. Nah, di sini sudah sesuai kan? Saya pilih tadi amplitudonya 5 volt. Kemudian kita lihat di sini dari puncak bawah ke puncak atas itu ada 2 kotak. Berarti 2 dikali dengan 5. 2 kali 5 hasilnya 10 ya. 10 itu adalah tegangan peak to peak. Sedangkan amplitudonya kan berarti tinggal dibagi 2, 5. Oke, udah cocok. Nah, untuk yang bawah, yang channel D ya, posisinya kita bisa ubah-ubah ya. Ini ya. Nah, ini kan berarti dia naiknya 1. Nah, 1 dikali dengan 5. Sini 5 juga kan? Berarti 5 volt. Itu
tegangan peak to peak-nya, ya. Tapi tegangan efektifnya kan nggak segitu. Nanti kalau misalnya Anda tambahkan multimeter di situ, Anda mau ngukur di situ pakai multimeter, ya. AC voltmeter kan berarti. Yang terukur adalah tegangan efektifnya, gitu. Paham ya? Bedanya tegangan peak to peak dan tegangan efektif. Nanti dibuka lagi. Oke. Kemudian frekuensinya gimana? Frekuensinya satu gelombang itu kan kita bisa satu lembah, satu puncak, satu lembah, gitu kan? Atau dari lembah satu ke lembah yang lain, atau dari puncak satu ke puncak yang lain, gitu kan? Satu periode gelombang. Nah, periodenya berapa ini? Ini misalnya di sini ya, sampai sini. Ada berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? 5 kotak. 5 kotak di sini time per div-nya saya pilih berapa? Time per div-nya saya pilih 0,2 mili. Kan berarti 5 dikali 0,2 berapa? 10 milisekund. Ya, 1 milisekon kan? Itu periodenya. Frekuensinya berarti berapa? Kan 1/10 pangkat min 3 sekon. Sorry. Kita jadikan sekon kan tadi. Berarti kan frekuensinya 1/10 pangkat min 3. Ya. Jadinya 1000 Hz. Pas kan dengan yang saya masukkan tadi di awal, frekuensinya 1000 Hz. Jadi gitu. Osiloskop di sini bisa dipakai untuk menghitung tegangan dan menghitung frekuensi ataupun periode dari sinyal yang kita dapatkan. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan hal ini? Bella, dari tadi angkat tangan, apakah masih ada pertanyaan atau ini belum turun-turun tangannya? Oh, udah, enggak. Oke. Amalia. Mohon maaf Bu, tadi bagaimana cara menghitung frekuensinya? Frekuensinya, oke. Kamelia, apa? Nanti saya jelaskan nanti. Untuk menghitung dari osiloskop ini berarti peak to peak untuk nyari ini ya Bu, tegangan maksimal. Iya, tegangan maksimal, betul. Jadi Mbak Kamelia ya, betul ya. Jadi tegangan peak to peak itu kan dari puncak atas ke puncak bawah sini ke puncak atas berapa kan? Sedangkan tegangan maksimum itu kan berarti tegangan peak to peak dibagi 2. Gitu ya. Jadi untuk mencari tegangan maksimum atau mencari tegangan peak to peak ya. Kalau mau mencari tegangan efektifnya pakai perhitungan. Oh, baik Bu. Terima kasih. Iya. Sebentar. Bentar ya Mbak Amalia. Oke, maaf. Balik lagi ke Mbak Amalia ya. Cara mengukur frekuensi tadi ya. Oke, frekuensi itu bisa kita ukur dengan mengukur periode dari gelombangnya. Ingat bahwa satu periode gelombang itu kan terdiri dari satu puncak dan satu lembah, atau kita bisa mengukur dari puncak satu sini ke puncak yang lain berapa, atau dari lembah sini ke lembah yang lain itu berapa.
Ini kita ukur dari lembah satu ke lembah yang lain ya. Saya paskan di sini. Ini untuk geser ke kanan ke kiri ya. Oke. Misalnya saya mau ukur dari sini ya ke sini. Ini kan satu gelombang nih. Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak. Nah, 5 kotak itu time per div-nya di sini menunjukkan berapa? Time per div itu artinya satu kotak horizontal itu dia berapa skon gitu. Nah, di sini saya pilihnya adalah 0,2 miliskon. Kalau ada 5 kotak, berarti kan satu periode itu 5 dikali dengan 0,2 miliskon. Ya, hasilnya kan 1 miliskon. Itu periodenya. Ya kan? Frekuensi itu kan 1 per periode. 1 per periode, ya kan Mbak Amalia? Nah, berarti tinggal 1 per, nah yang tadi milisekon itu dijadikan skon. Kan berarti 10 pangkat min 3. Frekuensinya 1 per 10 pangkat min 3. Ya, jadinya 1000 Hz. Cocok kan dengan tadi nilai yang awal di sumber generatornya itu saya kan nulisnya atau saya pilihnya kan 1000 Hz atau 1 kHz. Gitu, Mbak Amalia. Jelas ya? Iya, Bu, sudah jelas. Terima kasih. Yang lain ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pengukuran periode tadi? Belum ada? Nah, terus kalau misalnya apa tadi? Ditanyakan V efektifnya gimana, Bu? Nah, ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Persamaannya, V efektif itu kita bisa dapatkan dari VPP atau V maksimum, kan? V efektif sama dengan berapa titik-titik V maksimum? Berapa? Titik-titiknya itu berapa? Persamaannya, ingat nggak? Akar 2. Akar 2. Akar 2, yakin? Ada yang punya pendapat lain? Dibagi akar 2. Dibagi akar 2. Akar 2 itu berapa sih? 1, sekian ya? Kalau V efektif ya? Oke, jadi lupa. V efektif itu dua per akar 2 kali atau akar V efektif itu sama dengan akar 2 per 2 V maksimum nggak sih? Saya jadi malah jadi lupa. Balik-balik ya. Kalau di catatan ERL kemarin, V efektif sama dengan V maksimum dibagi akar 2. V maksimum per akar 2. Iya, betul. Akar 2 itu 1. Oh iya, betul. Nah, V efektif, V maksimum per akar 2. Oke, thank you. Mbak Ella ya tadi ya yang jawabnya. Oke, sampai sini untuk Proteus ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, berarti Anda sudah bisa screenshot, nanti langsung di-upload ya. Nah, itu saja yang perlu di-upload. Ya, gimana Mbak Bella? Maksudnya tuh yang ini ya Bu ya, yang barusan ya Mbak. Mbak, maaf Bu. Mbak juga boleh. Berarti yang ini ya Ibu, yang Ya. terakhir. Yang ini gini ya, mana ya? Dijejer ya. Ini saya sambil ada zoom-nya, jadi nggak terlalu kelihatan. Sebentar, zoom-nya saya minimize dulu. Mana ya tombolnya ya Allah. Oke, nah jadi nanti Anda bisa kecilkan ya. Ini ya. Terus ditambahin nama di sini, ingat. Nah, pakai ini text script. Nah, script kasih nama deh. Ya, saya lupa belum. Jadi nanti di sebelum di run simulasinya dikasih nama dulu. Kasih nama misalnya TMK simulasi 2 gitu kan.
Nah, NIM simulasi 2. Oke, nah kemudian di play ya dan simulation. Nah, kalau sudah nanti keluar di sini gelombangnya di screenshot. Ya. Terus di-upload di Google Drive dengan nama NIM terus nama Anda. Jadi yang depannya NIM-nya dulu baru namanya. Itu Miftah ya. Kak, punya saya lurus, Bu. Lurus. Oke. Kita coba ya yang tadi teman-teman mungkin juga ada yang kayak gitu. Oke. Coba dicek di sini Mas Miftah ya, di double klik ini generator AC-nya. Di sini dicoba 5 volt dan di sini dicoba 1000. 1 kilo. Bisa ditulis 1000 atau 1K itu bisa. Gimana tadi masih 00 atau ada yang belum diubah nilainya? Gimana Miftah? Ya, tadi di sini. Jadi coba-coba itu dulu ya. Oh, siap, Bu. Oke. Gitu. Nah, silahkan nanti bisa di screenshot ya. Kalau misalnya ini tadi Mas Miftah mungkin belum selesai atau gimana, ya nanti kita kan punya waktu sampai jam 2.40 kan sebetulnya. Mau diselesaikan nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti jam 2.40 masih mungkin belum sampai ke pembahasan kita yang tadi terakhir, nggak apa-apa, di screenshot aja, dikirim aja. Yang penting saya tahu Anda sudah mencoba, gitu. Anda punya keinginan gitulah untuk mencoba. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Belum ya? Nah, sebelum saya tutup, saya mau kasih tahu satu web yang Anda bisa coba untuk praktikum. Ini saya stop dulu. Saya masuk ke web dulu. Oke, ya. Kalau tadi tampilannya kan seperti itu ya, dengan menggunakan simbol. Nah, sekarang Anda bisa praktikum atau coba-coba. Kita nggak akan pakai ini ya, ini hanya Anda main-main lah ya, coba-coba. Anda bisa pakai namanya tinkercad.com. Ini saya juga belum lama kenalnya, jadi waktu itu saya sempat ikut workshop kayak pengabdian masyarakat kayak gitu, terus ada salah satu narasumbernya memperkenalkan web ini gitu, untuk guru-guru. Ya, waktu itu workshopnya untuk guru SMK. Ya. Jadi ini dipakai untuk praktikum listrik ya. Nah, tampilan awalnya. Anda bisa login pakai Google. Lelet nih. Nah, ini saya ingin nunjukin aja ke Anda, dan nanti bisa coba-coba sendiri ya. Karena tampilannya itu betul-betul kayak tampilan apa? Komponen-komponen aslinya. Nah, ini terus nanti Anda bisa pilih yang circuit, kemudian bisa create yang baru ya. Ini saya tadi udah coba-coba klik. Nah, ini oh ya, untuk di Google Drive saya belum buat foldernya. Nanti minta tolong siapa perwakilan kelas 1 untuk buat foldernya dulu di situ ya. Kemarin kan baru saya buat simulasi 1, nanti ditambahkan simulasi 2, jangan di satu folder. Di bawahnya aja. Nah, tampilannya itu seperti ini. Nah, jadi ini nggak terlalu lengkap library-nya, jadi kita nggak pakai ini. Kayak betul-betul miniatur kecil-kecil gitu loh, tampilan kecil-kecil gitu. Nah, contohnya ya, saya kasih contoh. Kalau kita merangkai secara asli gitu, real, itu kan kita rangkai di atas komponen itu, kita tancep-tancepin namanya di breadboard, project board gitu ya. Bentuknya itu seperti ini.
Mana sini kok lelet sekali? Ini sini. Ini, jadi tampilannya persis. Yang disebut dengan breadboard itu gimana sih? Kita coba nih. Breadboard. Nah, tampilannya mirip kan? Nah, kita kalau langsung di lab gitu, pakainya seperti ini. Kan kalau kita lihat di sini sama. Nah, mana yang nyambung ini? Kalau misalnya saya dekatkan ke sini, berarti yang nyambung ini satu titik, ini satu titik, kayak gitu. Kapan-kapan deh kita coba pakai ini kalau misalnya praktikumnya nggak terlalu, pas praktikumnya nggak terlalu apa ya, tidak terlalu rumit. Atau kapan-kapan kita bisa coba. Biar Anda selain tadi simulasi juga punya juga keahlian atau ada pengetahuan gitu ya tentang breadboard gitu. Misalnya nanti tiba-tiba di tengah jalan luring atau gimana, Anda udah nggak kaget lagi. Oh, pakai breadboard seperti ini. Atau nanti mungkin ada program apa kayak gitu yang diadakan terus Anda ada praktikum secara langsung kayak gitu kan, Anda adalah bekalnya. Ini satu panjang, ini panjang, ini tuh satu titik. Jadi nyambung gitu, maksudnya satu titik itu satu titik ini dan titik ini tuh udah nyambung. Kemudian misalnya saya mau tambahkan resistor gitu. Nah, ini ya resistor. Nah, di sini juga Anda bisa ini ya, resistor ini kan ada kode warna. Ingat ya, resistor itu punya kode warna. Anda bisa nih belajar kode-kode warna dari sini. Ini 1 kilo. 1 kilo berarti, oh iya, 1 itu apa? 1 itu coklat kan? Hitam itu 0. Kemudian merah itu 2. Atau misalnya saya mau buat dia jadi 300 gitu. 300 mana Om? Ini ketutupan Zoom nih. Ohm. 300 ohm. Oh, kode warnanya seperti ini. Anda bisa coba-coba juga multimeter dan yang lain sebagainya. Ya, ada baterai. Ya, nah, osiloskopnya itu nggak sama kayak yang di Proteus. Nah, library-nya tidak terlalu lengkap, tapi bisa untuk simulasi, mini-mini simulasi gitulah. Simulasi-simulasi yang sederhana. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa cukup ya. Bu, Ya. tadi waktu ngasih namanya tuh yang di itu ya Bu ya, text script itu Ya, ya Bu. text script. Betul. Jadi dikasih nama dulu. Hah? Punya saya nggak bisa dikasih. Udah bisa di flash terus di text script tapi nggak muncul kotak namanya Bu. Masih ke play? Masih Bu. Di stop dulu. Kalau misalkan di stop ininya hilang Bu, digital oscilloscope-nya. Jadi stop dulu. Jadi stop dulu, kasih nama dulu, baru di run. Di play lagi ya. Nanti kan sudah ada namanya dan digital osiloskopnya udah keluar. Gitu. Untuk yang lain juga sama gitu ya. Jadi di stop dulu, dikasih nama, di play lagi, screenshot, simpan. Punya saya tetap nggak bisa. Oh, bisa Bu. Oke, yang makasih lain. Bu. Oke, yang lain gimana? Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Bu, untuk rekamannya dikasih kapan ya, Bu? Begitu keluar di email saya, nanti langsung saya kasih. Ya, saya berikan link kayak kemarin ya. Nanti kalau Anda mau mengarsipkan atau apa, Anda bisa download sendiri. Bisa kan ya di-download? Iya, Bu, bisa. Iya, atau link-linknya Anda bisa kumpulkan sendiri, jadi satu gitu. Pokoknya habis kuliah saya kasih link mentah kayak gitu aja ya. Baik, Bu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu, berarti ini nguploadnya nunggu folder simulasi 2-nya jadi ya, Bu? Iya, sekarang deh saya buat. Baik, Bu. Makasih, Bu. Oke. Bentar, saya buat dulu. Sebelum saya akhiri, saya buatkan.
Atau gini deh, ini malah loading nih. Oke, saya akhiri aja nggak apa-apa. Di-upload tunggu 5 menit ya. Maksimal 5 menit lah. Setelah itu, ini masih loading ya ini. Google Drive saya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Dwi? Ini tempat saya bagian yang tampilan osiloskopnya gede banget, Bu. Jadi nutupin rangkaiannya. Udah digeser-geser jadi tetap ketutupan. Itu ngecilinnya gimana, Bu? Di kayak di crop kayak gini nggak bisa ya? Nggak, dikecilin gitu. Enggak. Nggak bisa. Wait. Kalau rangkaiannya dikecilin dikit. Ini kayak nutupin setengah layar gitu loh, Bu. Jadi Kenapa ya? waktu digeser-geser tetap ketutupan yang belakang. Nggak apa-apa deh, Mbak Dwi. Nanti saya coba punya saya. Tampilannya gimana cara ngecilinnya. Jujur aja, iya gimana? SS 2 kali. SS 2 kali juga nggak apa-apa. Mau dijadiin PDF? Iya, jadi PDF. Dijadiin PDF atas bawah atau Word boleh? Bawah. Iya. Oke. Makasih, Bu. Oke. Jujur saya belum pernah gedein ngecilin itu tampilan itu. Ya. Yalah. Bu, tadi NIM formatnya NIM nama ya, Bu? Ya, cukup NIM dan nama saja. Makasih, Bu. Oke, sebentar nih. Jadi ini kelas C kan? Oke, sudah saya buatkan. Kapan? Gimana? Bisa? Jam berapa? Hah? Terakhir ngumpulin SS jam berapa? Terakhir ngumpulin SS 14.40. 14.40 apapun hasilnya. Oke, Bu. Terima kasih. Oke. Jadi tidak memberatkan Anda selama 1 minggu ya. Yang kita kerjain hari ini ya sudah diselesaikan hari ini. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Tidak ada? Cukup ya? Saya rasa cukup jelas. Kita ketemu lagi berarti hari Senin. Oke. Kemarin kita sudah sampai mana? Di injunction ya. Berarti minggu depan mulai ke analisis ya. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, atau misalnya nanti pertanyaannya ada setelah ini, ya Mbak Zaharani. Mohon maaf Bu, ini di drive saya tidak memiliki izin untuk mengedit foldernya Bu. Oh iya ya, belum saya ganti, jangan-jangan ini. Bentar. Oh iya. Sudah saya ganti. Baik. Oke ya, sudah ya, clear ya kayaknya semuanya. Baik, saya rasa cukup perkuliahan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi insya Allah hari Senin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Silakan leave ya. Nanti kalau sampai 5 menit setelah ini masih ada yang ketinggalan di sini, itu berarti hilang anaknya. Sering kayak gitu. Udah saya screenshot berkali-kali kasih tahu temennya ya.